Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fazahari Murtanto dengan NPM 20082602113. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya pada blok Basic Endocrine and Metabolism dengan judul Mind Map Sistem Endokrin. Nah, jadi sistem endokrin ini kan merupakan sistem metabolik dalam tubuh yang berfungsi untuk mengkoordinasi dan juga mengatur aktivitas homeostatis dalam tubuh. Nah, untuk mengatur, fungsi-fungsi serta aktivitas dalam, homeostatis tubuh, sistem endokrin ini mempunyai organ yang memiliki fungsi-fungsi untuk mengatur aktivitas tersebut. Yang pertama itu ada organ hipotalamus sebagai pusat pengendali fungsi tubuh, kemudian ada hipofisis sebagai, penghasil bermacam-macam hormon dalam tubuh, kemudian ada organ tiroid dan juga paratiroid, kemudian ada organ timus yang berfungsi untuk sebagai sistem kekebalan dalam tubuh, kemudian ada kelenjar supralenalis yang berfungsi sebagai penghasil hormon steroid dan ketokalamin, dan juga ada pineal gland, berfungsi sebagai sekresi internal, dan juga ada pankreas, sebagai, kelenjar ganda antara kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Kemudian ada juga, gonad gland sebagai kelenjar kelamin. Nah, jadi sistem endokrin ini kan terdiri dari kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Jadi apa sih perbedaan dari kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin? Nah, perbedaan, untuk kelenjar endokrin eksokrin ini yaitu, pada kelenjar endokrin, kelenjarnya itu mengeluarkan hormon di dalam darah dan tidak memiliki yang namanya duktus atau saluran. Sementara untuk kelenjar eksokrin yaitu merupakan kelenjar yang mengeluarkan enzim di saluran permukaan tubuh dan memiliki duktus ataupun, saluran. Nah, selanjutnya tadi kan, organ-organ tadi kan, berfungsi untuk mengeluarkan yang namanya hormon-hormon pada sistem endokrin. Nah, hormon-hormon itu adapun jenisnya itu yang pertama ada melatonin berfungsi sebagai antioksidan dan juga dapat mengontrol tidur, kemudian ada serotonin, berfungsi sebagai mengontrol mood ataupun suasana hati, kemudian nafsu makan dan juga mengontrol tidur. Kemudian ada tiroid yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme basal dan dapat mempengaruhi sintesis protein. Kemudian ada hormon adrenalin berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan juga glukosa ke otak dan otot. Kemudian ada hormon dopamin yang berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan juga tekanan darah. Kemudian ada hormon gastrin yang berfungsi untuk sekresi asam lambung oleh sel parietal. Kemudian ada juga growth hormone yang berfungsi merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel, dan juga ada, hormon insulin yang berfungsi untuk pengambilan glukosa dan juga glikogenesis, kemudian ada testosteron yang berfungsi sebagai hormon seks pria, dan juga ada progesteron yang berfungsi untuk menaikkan faktor pertumbuhan epidermal dan normalisasi darah. Kemudian, ada juga, integrasi pada hormon. Yang pertama itu mengubah permeabilitas saluran dengan bekerja pada protein kanal yang sudah ada, kemudian, bekerja melalui second messenger untuk mempengaruhi aktivitas sel, dan yang terakhir pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang dapat terjadi apabila adanya ketidakstabilan atau kelainan pada hormon-hormon dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada Cushing syndrome, kemudian ada hypopituitarism, ada Addison disease, ada gigantisme, ada hipotiroidisme, DM tipe 2 dan juga PCOS. Kemudian ini ada pun, referensi yang saya gunakan dalam menuliskan, membuat, mind map saya tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.